Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita lanjutkan ya, putar videonya. Tadi sempat terputus. Nah, sekarang sudah masuk. Ada berapa orang? Sudah 14 orang. 14, 15. Ya, kita tunggu sampai 20. Sampai semuanya masuk ya. Nadia hadir, Pak. Iya, sayang. Ini baru 17. Belum masuk lagi nih. Ya, baik. Bapak lanjutkan ya. Video tentang Asmaul Husna. Assalam. Bapak share ya. Baik. Tapi Bapak matikan dulu mikrofon kalian ya, biar tidak suaranya bentrok ya di sini ya. Nah, Bapak share dulu nih. Bismillahirrahmanirrahim ya. Assalam. Husna, assalam. Assalamualaikum adik-adik. Bagaimana puasa hari ini? Masih sangat semangat untuk berpuasa kan? Pada video kali ini, kita akan bersama-sama belajar tentang salah satu Asmaul Husna, yaitu Assalam. Sebelum kita membahas Assalam, kita ingat-ingat lagi yuk, apa sih Asmaul Husna itu? Asmaul Husna artinya nama-nama yang baik untuk Allah. Ada 99 Asmaul Husna yang wajib kita ketahui adik-adik. Salah satu Asmaul Husna yang wajib kita ketahui yaitu Assalam. Assalam artinya Allah Maha Pemberi Keselamatan. Jika kita ingin diberi keselamatan baik di dunia maupun di akhirat, maka kita harus berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain kita harus berdoa memohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga harus meneladani sifat Assalam dalam kehidupan kita sehari-hari. Wah, bagaimana ya caranya? Sikap kita meneladani sifat Assalam dalam kehidupan sehari-hari antara lain, yang pertama, membantu orang dengan ikhlas. Janganlah kita membantu orang lain dengan mengharap imbalan ataupun dengan menggerutu. Maka bantuan kita akan menjadi sia-sia. Kemudian yang kedua, menebarkan salam dan senyum. Salah satu sedekah yang paling mudah kita lakukan adalah memberikan senyum ketika kita bertemu dengan orang lain. Mudah kan? Yang ketiga, tidak menghina orang lain, karena semua makhluk di dunia ini adalah ciptaan Allah. Jadi, jika kita menghina orang lain, berarti kita menghina ciptaan Allah. Itu sangat tidak baik ya adik-adik. Yang keempat, tidak berbuat jahat kepada orang lain. Jika kita berbuat jahat, maka kita akan mendapatkan dosa dan hidup kita menjadi tidak tenang. Wah, kalian tidak mau kan? Seperti itu. Jika kita senang membantu orang lain, maka kita akan memperoleh manfaat. Adik-adik tahu apa manfaat jika kita senang membantu orang lain? Dengan senang membantu orang lain, kita akan mendapatkan banyak manfaat. Di antaranya, yang pertama, akan dimudahkan segala urusannya baik di dunia maupun di akhirat oleh Allah. Karena kita senang membantu orang lain, maka Allah akan membalas kita dengan membantu segala urusan kita. Yang kedua, kita juga akan dihormati oleh orang lain. Ketika kita senang membantu orang lain, maka orang lain juga akan senang membantu kita. Jadi, jika kita menghormati orang lain, maka orang lain juga akan menghormati kita ya adik-adik.
Yang ketiga, jika kita sudah dihormati oleh orang lain, maka kita akan menciptakan persaudaraan antar sesama. Walaupun kita berbeda suku, agama, ataupun ras, nah kita bisa menjadi saudara jika kita saling membantu. Masih banyak manfaat yang bisa kita dapat dan rasakan jika kita membantu orang lain ya adik-adik. Masya Allah. Kalian cari tahu lagi ya manfaatnya apa saja yang bisa kita dapatkan jika kita senang membantu orang lain. Oke adik-adik, demikian materi pada video kali ini. Mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkan sifat as-salam dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Sehingga kita semua diberikan keselamatan oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Ya, barusan sudah kita putarkan ya materi Asmaul Husna di situ ya. Kalau kita saling menyayangi, saling menghormati, ya, bersikap ramah, tentu orang lain juga akan senang kepada kita, ya. Jadi harus diniatkan dengan ikhlas, ya. Tidak boleh mencari imbalan kalau kita membantu orang lain, ya. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, Bapak yang bertanya nih, ya. Coba yang pertama yang Bapak mau tanya kepada Nadia nih. Mana wajahnya ini Nadia nih? Tidak kelihatan. Nadia. Oh iya, Nadia, Bapak mau bertanya nih. Coba salah satu sifat Asmaul Husna ya. Itu ada yang namanya as-salam. As-salam artinya apa ya? Nadia, Allah Maha Pemberi keselamatan. Maha Pemberi keselamatan. Ya, udah dijawab sama Hikam ya. Bagus ya. Baik, kemudian mungkin kalian juga masih ingat Asmaul Husna itu nama-nama Allah yang baik. Nah, jumlahnya ada berapa itu? Ya, siapa nih? Oh, Nadia udah siap. 99. Hikam lagi yang jawab. Ya. Nadia. Ya, Nadia diaktifkan. Iya, Pak. Ya, satu lagi ya pertanyaannya buat Nadia tadi dijawab sama Hikam duluan ya. Nabi Ibrahim itu memiliki 2 putra ya, yang semuanya menjadi nabi. Nah, coba sebutkan nabi siapa saja ya yang menjadi nabi dari putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Nadia. Apa, Nak? Ismail dan Ishak. 100. Nah, jangan ya, Yakub nggak masuk ya. 2 aja, Nabi Ismail dan Nabi Ismail dan Ishak. Kalau Nabi Yakub itu putra dari Nabi Ishak, baru Nabi Yakub ya. Nah, sekarang Olivia, siapakah ibunda dari Nabi Ismail alaihissalam? Bunda Sarah. Bunda Sarah. Dari bunda dari Nabi Ismail. Satu lagi, ada satu lagi. Namanya Siti. Bunda Hajar. Ya, Bunda Siti Hajar. 100 buat Nadia ya. Nah, siapa yang tahu nama bunda dari Nabi Ishak alaihissalam? Sarah. Nah, Sarah. Siti Sarah, kasih Siti Sarah ya. Itu nama ibunda dari Nabi Ishak alaihissalam. Nah, Nabi Ishak alaihissalam ini memiliki 2 putra. Ada yang satu namanya Is dan satunya yang menjadi nabi. Nah, yang Bapak tanyakan. Yakub 100 Hikam. Yakub ya. Waktu itu Nabi Ibrahim ya bersama putranya Nabi Ishak dan Nabi Ismail sebelum pindah ke Mekah, sebelumnya tinggal di daerah
yang sekarang negaranya dijajah masih oleh Israel? Palestina. Nah, Palestina. Palestina itu adalah tempat kiblat pertama umat Islam. Di sana itu ada Masjid Al-Aqsa ya. Karena di situ juga orang Yahudi juga mengaku kiblatnya ke sana, akhirnya Nabi besar Muhammad SAW mohon kepada Allah untuk memindahkan kiblat umat Islam. Di mana tuh sekarang kiblat umat Islam yang sekarang? Mekah. Di Mekah. Betul, di Mekah ada apa ya? Ada apa di situ? Ada Ka'bah. Di Ka'bah itu ada Multazam, ada Hajar Aswad ya. Ada juga Hijr Ismail. Nah, kalian yang sudah diberikan rezeki atau yang di waktunya punya kesempatan bisa pergi ke sana beribadah umroh ya, atau orang tuanya mungkin sudah pernah berangkat haji. Karena apa? Keutamaan di sana itu ada sejarahnya. Kok kenapa ya kalau kita ke Mekah sana itu ada yang namanya lari-lari kecil sebanyak 7 kali. Kenapa? Di sini sejarahnya ketika Nabi Ismail alaihissalam waktu bayi ya. Nah, si bundanya itu Siti Hajar. Jadi naik turun ke Bukit Sofa dan Warwa sebanyak 7 kali untuk mencari air. Setelah itu baru keluar air itu dari bekas hentakan kaki Nabi Ismail waktu bayi. Nah, sampai sekarang itu airnya segar, jernih, dan tidak perlu dimasak. Nah, itu namanya air Zam-Zam. Nah, siapa yang pernah meminumnya? Siapa yang pernah meminumnya kira-kira? Ya. Hah? Saya. Ya, segar kan? Segar kan? Enak ya? Nah, itu. Pakai air dingin. Ya, berdoa, kalau minumnya berdoa sambil menghadap kiblat ya. Aku pernah minum. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Kalau kita istilahnya meminta sesuatu, kita sebutkan di situ ya ketika kita meminumnya. Nah, itu ada sejarahnya. Ya, ada sejarahnya ya. Jadi air Zam-Zam itu ada sejarahnya dari kisah Nabi Ismail alaihissalam waktu bayi. Ya. Baik anak-anak yang Bapak cintai, ya. Ya. Jadi di makna assalam itu Allah Subhanahu wa taala sempurna, terhindar dari sesuatu yang tercela ya. Jadi Allah itu mustahil memiliki sifat yang tidak baik. Ya. Ya, Nadia, silakan. Nanya apa, Nak? Kalau aku bantu ibu, aku boleh minta imbalan hadiah nggak? Nah, tadi kan di dalam video itu yang barusan, kalau kita membantu, ya apalagi membantu orang tua, main dicari apa? Kalau dicarinya niat yang ikhlas, insya Allah dapat pahala. Dan imbalannya juga insya Allah dapat. Pahala dapat, hadiahnya juga dapat. Barangkali tidak usah meminta juga nanti dikasih, ya enggak? Ya, boleh-boleh aja kalau minta mah. Tapi kalau niatkannya jangan yang ikhlas ya, jangan karena niatnya hadiah, nanti dapatnya hadiah doang ya. Tapi kalau niatnya yang ikhlas, ya membantu orang tua tulus, nanti pahala dapat, hadiah dapat. Gitu ya. Niatnya yang ikhlas, nah ya. Itu niatnya. Ya, terima kasih Nadia. Pertanyaannya sudah bagus ya. Siapa yang mau bertanya lagi? Ya, ada waktu 5 menit. Siapa yang mau bertanya? Malika mau bertanya? Apa ini? Jafira. Mau bertanya kan Jafira nih? Jafira? Kemana? Baik, Rezen mau bertanya? Kak Olivia?
Ya, Malika? Enggak jadi. Enggak. Ya, baik. Jadi juga nggak mau. Yang jelas puasanya dijaga ya supaya kalian bisa full 1 bulan ya. Jangan lupa juga ya sahur, tadarusnya, terus sholat 5 waktu plus tarawih dan sholat yang lain ya. Ya jaga kesehatan supaya senantiasa sehat. Ya puasanya bisa. Bapak kalau puasanya pun dapat pahala. Iya dong, tentu dapat ya. Apa diampuni segala dosa yang telah lalu. Itu janji Allah ya. Mang soma Ramadhana au mang soma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Ya siapa saja di antara kalian yang melakukan puasa atau juga melakukan sholat di waktu malam dengan iman, maka Allah akan mengampuni dosa yang telah lalu. Ya, termasuk mungkin dosa orang tua kalian juga kalau diampuni oleh Allah. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak cukupkan dulu. Terima kasih semuanya. Bapak akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Bapak pamit ya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam.